Hai sobat makan, akhirnya bisa upload lagi setelah 10 hari gak upload karena pagi, siang, malam lembur ini. Lali ra kegowo. Dan sekarang mari kita bahas manga One Punch Man New Chapter 161. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Bagi yang tanya Mimin baca manganya di mana, Mimin bacanya di banyak website ya sob. Antara lain di Mangaku, Manga Kita, Read OPM, Manga Hasu, Komiku. Kalau yang bahasa Jepang Mimin lihatnya di pengarangnya langsung, yaitu di Twitternya Yusuke Murata atau search Nebukuro. Bagi yang ingin melihat chapter secara urut, Mimin sudah bikin playlistnya. Di sini ada urutan season 3 sampai chapter terbaru ini. Ada versi one atau webcomic sampai chapter terakhirnya. Ada juga Saitama versus Garou, oke? Pada lanjutan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei chapter 160 ini akan menjadi chapter yang semakin seru sob. Pasalnya di akhir chapter 160 kemarin kita diperlihatkan usaha Amaimas menyelamatkan Metal Bat dan usaha Monako yang menyelamatkan Flashy Flash. Di tempat lain Fubuki dan yang lainnya datang ke tempat King dan berhasil menyelamatkan beberapa yang terluka. Tak lupa kita ditunjukkan aksi epik Saitama mendaratkan kapal induk dengan sangat mengesankan. Namun bencana terus berdatangan dengan ambruknya mayat Sex Centipede yang membuat tsunami dadakan. Untungnya Piga dengan cekatan datang menyelamatkan Fubuki dan yang lainnya. Dan di penghujung chapter kita ditunjukkan Saitama dan Garou berdua-duaan. Akankah di chapter kali ini akan terjadi Saitama versus Garou? Yo ndak tahu wong durung tak bahas kok. Pada cover manga One Punch Man chapter 161 ini terdapat gambar Garou dan Saitama saling bertatap-tatapan. Hal ini menandakan cerita manga terbaru ini akan lebih banyak berfokus pada Saitama dan Garou. Dan gambar di atas mereka berdua terdapat gambar bulan, mata, dan alam semesta. Apa yang akan direncanakan Murata Sensei ke depannya? Menarik. Kalau dilihat-lihat dari bentuk matanya, mata ini sangat mirip dengan mata Evil Ocean Water. Apakah Murata Sensei menyelipkan fakta tentang Evil Ocean Water yang masih hidup? Ya entahlah, sebelum fakta terungkap kita hanya bisa berspekulasi. Cover manga kali ini diiringi tulisan Cakrawala kekuatan yang mengguncang planet bumi. Judul chapter kali ini adalah Perasaan. Di awal scene kita diperlihatkan adegan Garou yang mengingat kejadian beberapa menit yang lalu tentang nasib pahlawan kelas S yang terkapar di tempat yang berbeda-beda. Garou lalu berkata, semua pahlawan kelas S yang tadi terkapar di semua tempat, bahkan di situasi ini mereka tak menunjukkan batang hidungnya. Kurasa itu artinya mereka sedang mundur. Kemudian Garou mengepalkan tangannya dengan penuh energi dan melanjutkan perkataannya. Aku akan menjadi kejahatan mutlak. Tinjuku juga sudah kusempurnakan. Tak ada lagi yang perlu kutakutkan. Setidaknya begitulah seharusnya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal pikiranku. Kenapa aku melupakan suatu hal yang besar? Hal apa itu? Aku tak bisa ingat. Oh ya, apa yang terjadi dengan monster laut itu? Kemudian Saitama datang dari atas menghampiri Garou. Kau ini siapa? Dengan wajah bingung Garou menjawab, siapa kau ini? Kau tanya siapa aku? Pahlawan yang dikirim untuk misi penyelamatan? Garou nampaknya tak mengingat wajah Saitama yang sebelumnya secara kebetulan udah beberapa kali bertemu dan dibuat pingsan oleh Saitama. Namun setelah sadar dari pingsannya, Garou malah lupa apa yang telah terjadi. Garou kembali terngiang-ngiang dengan ucapan mantan gurunya Bang dengan julukan pahlawan Silver Fang. Ikutilah suara hatimu. Kemudian Garou mengatakan dalam hati, maaf Watwa, aku akan melakukan hal yang hanya aku yang bisa melakukannya. Setelah bergumam dalam hati, Garou lalu menjawab pertanyaan Saitama sebelumnya. Aku Garou sang monster. Aku adalah dia yang menghajar seluruh umat manusia hingga ke dasar keputusasaan. Aku adalah dia yang menjadi kejahatan mutlak dan membuat dunia di mana semua orang tahu penderitaan yang diabaikan oleh pahlawan terkutuk ini. Garou mengatakan ini pada Saitama sambil membayangkan dirinya yang masih bocil dibully habis-habisan oleh teman-temannya. Tak lupa Garou juga mengingat sosok Tario yang juga senasib dengannya.
Hidupnya selalu tak lepas dari bulian temannya. Mendengar jawaban Garo, Saitama malah dibuat heran olehnya. Saitama lalu berkata, "Kejahatan mutlak? Kau jahat. Bukannya kau barusan menyelamatkan helikopter yang dikejar kelabang tadi? Kau bahkan membelah kelabang itu jadi dua kan? Pakai karate chop?" Mendengar pertanyaan Saitama, Garo keheranan dan berkata dalam benaknya, "Apa-apaan dia ini? Dari mana dia melihat semua itu?" Kemudian Garo tersenyum dan menjawab pertanyaan Saitama. "Kejahatan mutlak artinya juga kejahatan mutlak. Pertama, aku butuh saksi mata untuk menyebarkan pengaruhku. Aku ingin menunjukkan pada para penumpang heli itu kalau aku lebih kuat dari pahlawan atau monster manapun." Lagi-lagi Garo menunjukkan flashbacknya saat belum menjadi monster. Kejadian ini terjadi di animenya season 2 dengan berkata, "Lihat baik-baik. Inilah saat dimana monster akan menang." Kembali ke masa sekarang. Mendengar jawaban Garo, Saitama malah tambah bingung. Ya istilah kerennya gak ono sing nyantol teko omongane Garo iki. Garo melanjutkan perkataannya, "Kalau kau paham, sekarang pergi dari sini dan carilah pekerjaan baru. Aku tak akan berhenti setelah asosiasi monster saja. Asosiasi pahlawan juga akan kumusnahkan malam ini. Aku akan membuat dunia paham kalau kekuatanku mustahil untuk dilawan. Yang artinya pahlawan yang masih tersisa hanya akan ada dua pilihan, yaitu menyerah atau melawan dan hancur." Di sisi lain kita ditunjukkan peliput berita sedang meliput bekas pertarungan yang dahsyat. Terlihat bangunan yang sangat besar terbelah dengan sempurna, seperti terbelahnya Sex Centipede. Kalau dipikir-pikir ya sob, Garo ini aslinya baik loh. Melihat ada pahlawan yang tak terkenal seperti Saitama, ia malah menyuruhnya untuk pergi dan mencari pekerjaan baru. Kembali ke topik, karena Garo menyuruh Saitama pergi, akhirnya Saitama pergi beneran dan mengatakan, Oke, kalau kau bukan monster, aku pergi dulu." Nampaknya Garo di sini tersulut dengan perkataan Saitama barusan. Lalu ia mengatakan, Kau tak mendengarkanku?" Saitama berhenti dan berkata, "Maksudku, kau bahkan tak terlihat seperti monster. Jadi kurasa aku tak dibutuhkan di sini." Nampaknya Garo di sini semakin panas mendengar perkataan Saitama. Ini bisa dilihat dari raut wajahnya. Saitama meneruskan perkataannya, "Tadinya aku mau komplain soal suara berisik. Entah kenapa rumahku meledak. Jadi sekarang aku terjebak kesana kemari mencari barang-barangku di kolam raksasa ini. Aku sampai merasa akan lebih cepat kalau ku hancurkan saja planet ini." Saat Saitama berkata demikian, Garo merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini bukan lagi di level manusia pada umumnya, melainkan jauh melebihi manusia super sekalipun. Tadinya aku berpikir mau melampiaskan rasa kesal dengan menghajar si Raja Monster ini. Jadi aku mengamatimu karena kau terlihat keren dan kuat. Tapi sepertinya kau bukan si Raja Monster. Aku tak peduli kalau kau bermain monster atau pahlawan atau apapun itu sebagai hobimu. Yang penting jangan sampai berlebihan ya. Aku pergi dulu," kata Saitama berjalan meninggalkan Garo. Garo di sini bertanya-tanya di benaknya, tekanan apa tadi itu? Siapa sebenarnya orang ini? Rasanya aku seperti sudah pernah bertemu dengannya. Tidak, tak penting dia itu siapa. Garo kemudian memanggil Saitama. "Hei, apa kau sama sekali tak paham? Meremehkan kejahatan mutlak itu adalah kesalahan besar," kata Garo sambil mengepalkan tangannya. Tiba-tiba Garo melesat melayangkan pukulan ke arah Saitama dengan sangat cepat sambil bergumam, "Akan kuhancurkan semangatnya, tapi tak sampai membunuhnya." Dan ia juga mengatakan kepada Saitama, "Ini bukan soal pribadi." Dan tuas! Saitama melayangkan pukulan ke arah Garo, menyebabkan Garo terpental cukup jauh. Hal ini kemudian membuat ingatan Garo yang hilang kembali lagi. Garo mengingat kejadian di mana ia pernah bertemu dan dihajar oleh Saitama. Yang pertama, ia mengingat pernah bertemu Saitama di taman setelah makan tak bayar. Padahal saat itu Saitama hanya mengingatkan saja, karena Saitama juga tak membayar makanannya. Saitama memukul Garo karena Garo duluan yang ingin menghajar Saitama. Namun tanggapan Saitama berbeda. Garo yang menyerang itu ia anggap ia tak mau terlibat atau dianggap komplotan dari Garo. Dan kejadian flashback ini persis seperti yang ia alami saat ini. Yang kedua, ia mengingat saat mau menyerang King, bahwa sebenarnya bukan King yang menyerangnya, melainkan si botak Saitama.
Yang ketiga, ia mengingat kejadian saat ia menyerang Saitama duluan di tempat Saitama ingin membeli rambut palsu untuk pertandingan bela diri. Ingatan Garo benar-benar kembali. Dia. Aku ingat sekarang, si botak yang super kuat yang terus saja kebetulan ku temui. Aku tak menyangka ini. Aku lupa dengan target yang seharusnya lebih penting dari apapun. Garo benar-benar mengingatnya. Dan menurut Mimin emang epik sekali pada momen ini. Mimin sampai merinding dengan pernyataan Garo. Namun tanggapan Saitama saat memukul Garo berbeda. Saitama mengatakan, "Sorry, kok datang tiba-tiba sih?" Saitama kemudian juga mengingat, Garo, nama itu kan. Sekarang Saitama mengingat nama orang yang ia cari selama ini dengan tujuan ingin bertarung dengannya. Dan sekarang momen itu terjadi di sini sob. Namun scene berpindah ke helikopter yang dilempar oleh Garo. Semua penumpang heli selamat sampai tujuan, yaitu di jaring di mana dulu digunakan Metal Badan King mendarat. Dan yang tak terduga dan disangka-sangka, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Ada nunggu 2 minggu lagi emang kampret. Gak apa-apa sob, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan perbincangan antara Saitama dan Garo. Ingatan Garo telah kembali di chapter kali ini. Garo mengingat sosok si botak Saitama sesungguhnya yang memiliki kekuatan super. Tak lupa Saitama juga mengingat sosok yang telah ia cari selama ini, yaitu Garo sang pemburu pahlawan. Dan di akhir chapter kita diperlihatkan penumpang heli selamat sampai tujuan setelah dilempar Garo. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 161 ini. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.